Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Irawan, NIM 220201010096, kelas MC701, Prodi Manajemen, dosen Bapak Joko Suharyanto, SE MM CPUD. Saya ingin mepresentasikan tugas saya yang mengenai kegagalan berulang proyek food estate ribuan hektar sawah di Kalimantan Tengah terbengkalai dengan beralih jadi kebun sawit. Yang pertama, pendapat tentang proyek food estate dan perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit. Proyek food estate yang awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia justru berbalik menjadi masalah. Nah, lahan yang semula direncanakan untuk sawah malah diubah menjadi kebun sawit. Ini sangat bertentangan dengan tujuan awal proyek food estate yang seharusnya untuk menciptakan ketahanan pangan. Nah, secara pribadi, apabila betul-betul lahan yang dimaksud atau tujuan awal lahan itu cocok untuk sawah atau tanam-tanaman yang cocok di persawahan, contohnya padi atau sayuran, saya tentu saja tidak setuju dengan cara proyek ini dijalankan mengubah lahan sawah menjadi kebun sawit. Jelas, ini mengurangi lahan untuk ketahanan pangan. Mungkin pemerintah kalau mempunyai kebijakan lain yang tujuannya memang lahan tersebut untuk dijadikan sawah, tetapi lahan tersebut tidak produktif untuk tanaman-tanaman yang seharusnya ditanam di sawah. Mungkin tanah tersebut cocok untuk sawit. Nah, contohnya tanah yang cocok untuk sawit mungkin lahan tersebut lahan gambut. Nah, yang itu memang sebenarnya dan seharusnya memang benar-benar cocok untuk sawit. Nah, mungkin pemerintah mempunyai kebijakan tersebut. Nah, tapi saya sendiri belum menyurvei tempatnya, jadi saya tidak tahu, ini pendapat saya pribadi gitu. Nah, yang kedua, analisis etika bisnis. Dalam proyek ini ada masalah besar soal grand swing, yaitu klaim bahwa proyek ini mendukung ketahanan pangan dan ramah lingkungan, padahal kenyataannya tidak demikian. Pemerintah dan pihak terkait mengklaim bahwa proyek ini untuk ketahanan pangan, namun fakta di lapangan malah menunjukkan bahwa banyak lahan digunakan untuk perkebunan sawit yang lebih menguntungkan dan jangka pendek. Nah, masalah utama di sini adalah ketidakjujuran dan kurangnya transparansi. Mereka mengklaim tujuan yang baik, tetapi tindakan mereka tidak mencerminkan hal tersebut. Prinsip etika yang dilanggar adalah tanggung jawab sosial dan kejujuran dalam menjalankan proyek. Rekomendasi penyesuaian. Yang pertama yaitu evaluasi ulang tujuan proyek. Pemerintah harus mengevaluasi kembali apakah proyek ini masih berfokus pada ketahanan pangan atau sudah berubah menjadi proyek perkebunan sawit. Kalau tujuannya berubah, harus disampaikan dengan jelas. Yang kedua, yaitu pengawasan ketat alih fungsi lahan. Nah, jadi alih fungsi lahan dari sawah menjadi kebun sawit harus diawasi lebih ketat agar tidak merusak ketahanan pangan nasional. Yang ketiga, yaitu pertanian berkelanjutan. Nah, jadi proyek ini harus memprioritaskan pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem. Yang terakhir yaitu libatkan masyarakat lokal, masyarakat setempat harus dilibatkan agar proyek ini memberi manfaat langsung pada masyarakat dan tidak hanya menguntungkan pihak lain. Yang keempat yaitu keterkaitan dengan peraturan pemerintah. Nah, di sini ada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, harus ada perencanaan ruang yang adil dan berkelanjutan dalam proyek ini. Yang kedua, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Proyek ini harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Yang
terakhir yaitu ada Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang lahan pertanian dengan berkelanjutan, melindungi lahan pertanian dengan agar tidak difungsikan ke perkebunan yang tidak sesuai dengan tujuan ketahanan pangan. Yang nomor 5 yaitu outcome, yang diharapkan ketahanan pangan terjaga. Nah, jadi proyek ini harus memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan dengan mengelola lahan secara benar. Ya, terus lingkungan lebih terjaga. Jadi proyek ini bisa dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan agar tidak merusak alam. Yang ketiga yaitu kepercayaan masyarakat. Jika pengelola proyek lebih transparan dan jujur, masyarakat akan lebih percaya pada pemerintah dan proyek-proyek selanjutnya. Terima kasih. Inilah presentasi dari saya, Hidirawan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.